Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membersamai teman-teman dalam pembelajaran biologi. Untuk itu, teman-teman wajib menyimak pembelajaran ini sampai dengan selesai ya. Sebelum kita lanjut ke dalam materi inti yaitu jaringan epitel, saya akan memberikan petunjuk pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu pertama, teman-teman dapat menyimak video ini dengan cermat agar teman-teman dapat memahami semua yang telah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya nanti akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman jawab. Pertanyaannya cukup 2 saja dan teman-teman nanti akan memberikan feedbacknya melalui sesi diskusi. Jadi tahap ketiga yaitu setelah kalian tadi mendapat jawaban dari pertanyaan yang sudah saya ajukan, teman-teman semua bisa memberikan jawaban tersebut melalui sesi diskusi bersama saya. Dan jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa bertanya supaya lebih jelas. Baik, langsung saja masuk kepada materi mengenai definisi dari jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang membatasi dua lingkungan yang berbeda, seperti pada dinding usus dengan pada rongga usus, pada dinding kantung kemih dengan rongga kemih, dan lain sebagainya. Jadi jaringan epitel ini tersusun dari sel-sel polihedral yang berkumpul dengan erat dengan sedikit zat intersel. Dia terdiri dari lapisan sel dengan membran basalis. Nah, jaringan epitel ini berfungsi untuk menutupi dan melapisi permukaan, dapat juga berfungsi sebagai absorpsi, sekresi, sekretori, kontraktil, dan sebagai proteksi. Nah, kemudian berdasarkan bentuknya, jaringan epitel itu dia terbagi menjadi pipih, silindris, dan kuboid. Sedangkan berdasarkan lapisannya terbagi menjadi selapis dan berlapis. Epitelium pipih selapis ditemukan pada organ pembuluh darah, pembuluh limpa, paru-paru, alveoli, dan selaput perut. Epitel ini berperan dalam proses filtrasi. Epitelium kubus selapis ditemukan pada retina mata, ovari, dan nefron ginjal. Epitelium ini berfungsi untuk melindungi bagian bawah dan dapat juga sebagai sekresi. Epitelium silindris selapis ditemukan pada dinding usus dan kantung empedu. Epitelium ini berfungsi dalam proses filtrasi, sekresi, dan difusi osmosis. Epitelium silindris berlapis semu ditemukan pada rongga hidung dan trakea, berfungsi untuk proteksi sekresi gerakan zat melalui permukaan. Epitelium pipih berlapis ditemukan pada rongga mulut, esofagus, laring, vagina, saluran anus, dan rongga hidung. Epitel ini berfungsi sebagai proteksi dan penghasil mukus. Epitelium silindris bersilia ditemukan pada dinding rongga hidung, saluran trakea, bronkus, dan saluran oviduk. Epitel ini memiliki silia yang dapat menghalau benda asing yang masuk dan melekat pada mukus. Epitelium kubus berlapis ditemukan pada kelenjar tengah, kelenjar minyak, dan folikel, berfungsi sebagai saluran sekresi dan ekskresi. Epitelium silindris ditemukan pada saluran ekskresi, kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, faring, dan laring, sebagai penghasil mukus dan proteksi. Epitelium transisional ditemukan pada saluran pernapasan, kandung kemih, dan ureter, berfungsi menahan regangan dan tekanan.